ธีที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคน เราทั้งคู่ Hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran. Kalau saat ini kamu sedang lelah dengan segalanya, cobalah untuk rehat sejenak. Jangan nyerah ya. Setidaknya kamu harus bertahan untuk dirimu sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi. Karena Tuhan mungkin sedang mengajarkanmu apa arti dari kesabaran. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Cowok ini namanya adalah Kau. Ia selalu langganan menjadi siswa peringkat terakhir di angkatannya. Sewaktu guru BK menanyakan tentang keahlian apa yang dikuasainya, dengan cepat Kau menjawab kalau dia sangat lihai dalam olahraga susun gelas. Untuk itulah Kau bertekad akan menjadi seorang atlet penyusun gelas atau biasa disebut atlet sport stacking. Karena merasa Kau memiliki masa depan yang paling suram di antara lainnya, gurunya itu pun langsung menentang dan menyuruh Kau untuk segera mengubur mimpinya itu dalam-dalam. Baginya, impian Kau itu sama sekali gak ada masa depannya. Karena hinaan dan cacian seperti itu sudah menjadi makanan sehari-harinya, Kau pun hanya bisa terdiam. Dan ketika akan pulang, Kau gak sengaja berpapasan dengan seorang wanita yang memiliki nilai yang bagus hanya dalam pelajaran bahasa Inggris aja. Nama wanita itu adalah Jay. Selesai dari ruang BK, Jay berjalan melewati ruang kelas Kau yang sangat sepi. Di situ Kau sedang latihan nyusun gelas. Jay yang melihatnya seketika merasa takjub. Rupanya selain bodoh, Kau juga gak memiliki teman karena keanehannya itu. Dan begitu pun yang terjadi dengan Jay. Ia tahu rasanya dikucilkan lantaran kurang fasih berbahasa Thailand. Dan pada akhirnya mereka pun saling berkenalan. Gak seperti Kau yang memiliki cita-cita luar biasa. Jay yang cuma menyukai tanaman itu hanya memiliki cita-cita yang biasa aja, yang terdengar sangat tidak menarik, yaitu lulus, kuliah, kerja, menikah, dan punya anak. Meski begitu, Kau senang sekali dengan kepribadian Jay yang ternyata terlihat baik hati. Kau lalu mengajari Jay cara menyusun gelas. มื่อต้นไม้อยู่ถูกที่ถูกเวลา Bertahun-tahun kemudian, berkat kegigihannya selama ini, Kau akhirnya berhasil memenangkan berbagai kompetisi menyusun gelas tingkat dunia. Dan seiring berjalannya waktu, hubungannya dengan Jay pun terlihat semakin dekat. Hari itu, dengan spontan, Kau mengajak Jay menjadi pacarnya. ก็ช่วยอยู่เป็นเพื่อนแล้วกัน Okay, I'm available. I got some time. Di hari berikutnya, Kau memberitahu Jay bahwa ia bertekad akan memecahkan rekor dunia sebagai orang tercepat dalam menyusun gelas-gelas itu. Tapi baru aja mau berlatih, ibunya terus meminta Kau untuk melakukan banyak hal. Karena gak ingin konsentrasi Kau pecah, Jay pun segera mengambil alih semua tugas yang diberitakan oleh ibunya Kau. Mulai dari mindahin mobil dan menjemur baju. Untungnya, latihan Kau kali ini membuahkan hasil, di mana Kau berhasil melampaui kecepatan si pemegang rekor dunia. Dan agar latihannya bisa maksimal tanpa gangguan apapun, Kau lantas mengajak Jay untuk patungan beli rumah. Dengan cepat, Jay pergi melihat-lihat calon rumah baru mereka. Dan setelah dilihat-lihat, rumah itu ternyata sangat cocok untuk Kau yang membutuhkan ketenangan. Dan karena gak ingin kalah cepat dengan pembeli lainnya, detik itu juga Jay langsung membelinya. Begitu melihat rumahnya, Kau tampak terlihat sangat bahagia. Jay lalu nyuruh Kau untuk menggunakan kamar anak sebagai tempat latihannya, mengingat di sanalah tempat yang terasa paling sepi. Di saat Kau sedang sibuk latihan, Jay lah yang bertugas untuk menjaga ketenangan Kau. เจ๊อย่าเพิ่งอาบขอบคุณนะ
Dan berkat latihannya yang tak mengenal waktu, kau pun akhirnya mampu mengalahkan kecepatan si pemegang rekor dunia. Kini kau bisa membuktikan bahwa ucapan guru BK-nya waktu itu telah keliru. Bahwa sebenarnya siapapun bisa meraih mimpinya, asalkan mau terus berusaha. Karena bagaimanapun Tuhan gak akan membiarkan jerih payah seseorang terbuang dengan sia-sia. 3 tahun kemudian, pas kau lagi duduk santai, ia nggak sengaja melihat sebuah tayangan yang mengabarkan kalau peraturan kompetisi susun gelas telah dirubah. Di mana tuh kompetisi akan dilakukan secara daring, alias setiap peserta wajib mengupload video saat sedang melakukan susun gelas. Jika berhasil jadi pemenangnya, selain mendapatkan uang yang bisa membuatnya jadi orang paling kaya di negaranya, ia rupanya juga bisa pergi ke Amerika dan negara-negara lainnya untuk mempromosikan olahraga susun gelas ini selama 3 tahun. Mendengar itu, kau langsung tertantang. Seperti yang pernah Jay katakan, jika menyukai sesuatu hal, itu bisa membawa kita ke suatu tempat yang lebih baik. Dan mungkin inilah momen yang tepat untuk dirinya dan Jay pindah ke Amerika. Dan seperti biasa, Jay selalu mendukung penuh apapun pilihan kau. Ia lalu menyiapkan kau makanan, mengisi ulang botol minum kau, membersihkan tempat tidur kau. Pokoknya apapun yang kau butuhkan, Jay lah yang selalu menyiapkannya. ฉันรู้ว่า 0.00 Ketika Jay pergi belanja bulanan, ia nggak sengaja mampir ke toko perlengkapan bayi. Dan entah kenapa Jay tiba-tiba saja memborong barang-barang keperluan bayi itu. Mungkin karena iklan perlengkapan bayi sering muncul di beranda Facebooknya. Bingung dengan apa yang terjadi, Jay segera menceritakan kejadian barusan ke temannya yang bernama Yam. Di situ, Yam hanya bisa mengatakan kalau sejak awal Jay memang dilahirkan untuk jadi ibu. Hal itu bisa terlihat dengan kebiasaan Jay yang senang merawat tumbuhan dan mengurusi bayi besar seperti kau. Lagian Jay kan udah berusia 30 tahun. Sudah seharusnya Jay dan kau membawa hubungan mereka ke jenjang yang lebih serius. Lalu Yam pun menasihati Jay untuk lebih sayang lagi dengan dirinya sendiri. Jika Jay terus mementingkan kebahagiaan orang lain, Jay bisa-bisa lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Jay yang mendengar itu pun hanya bisa terdiam. Keesokan paginya, sambil menggoreng telur, Jay mendengarkan sebuah berita tentang wanita yang kemungkinan akan lebih sulit hamil seiring dengan bertambahnya usia. Jadi semakin bertambahnya usia, maka semakin berkurang pula sel telurnya. Hal itu tentu saja membuat Jay tertegun cukup lama. Di saat dia menyiapkan telur untuk kau sarapan, ia sampai lupa dengan sel telur yang ada dalam dirinya. Sementara yang terjadi pada kau, ia terus saja sibuk latihan sampai akhirnya berhasil memecahkan rekor tercepat lagi untuk sementara waktu. Dan dengan cepat kau pun memamerkannya di depan anak muridnya. Iya, selain sibuk latihan, kau yang telah lama pengangguran itu kini telah bekerja sebagai pelatih olahraga susun gelas. Namun rekor itu seketika sirna saat manajernya yang bernama Por memperlihatkan video seorang bocah yang berhasil melampaui waktu kecepatan kau. Rupanya bocah itu berasal dari Kolombia dan dia bernama Edward. Ia saat itu baru berusia 10 tahun. Dan siapa sangka Edward ternyata belum pernah mengikuti kompetisi olahraga susun gelas. Ia mulai memainkan pada tahun lalu. Dan dikarenakan libur sekolah, Edward jadi lebih memiliki banyak waktu untuk latihan hingga membuat kemampuannya berkembang sangat pesat. Mendengar itu, kau langsung panik. Meskipun pada kenyataannya Edward adalah penggemar kau, bagi Por itu malah sebuah bencana. Karena musuh yang menyukai kita adalah musuh yang paling berbahaya. Karena dia tahu segalanya tentang kelebihan dan kelemahan idolanya. Dan atas kenyataan itu, kau pun bergegas melatih kembali dirinya. Bahkan saat Jay ingin membicarakan sesuatu hal yang penting, kau malah meminta Jay untuk membicarakannya nanti saja. Karena baginya yang terpenting saat ini adalah mengalahkan Edward.
Mendengar itu, Jay udah gak tahan lagi. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk segera beranjak pergi dari rumah. Atau bahkan dari kehidupannya, Kau. Kau pun baru menyadarinya setelah Jay tak kunjung mematikan mesin air dan tak mengisi ulang botol minumnya. Dan ternyata setelah dicek ke kamarnya, lemari pakaian Jay pun telah kosong. Namun bukannya mencari Jay, Kau yang gak mau ada drama dalam hidupnya itu hanya bisa mengatakan kalau Jay adalah seorang pengkhianat. Rupanya untuk sementara waktu Jay mengungsi di rumah Hyam. Sebenarnya Jay khawatir jika Kau gak bisa survive mengurusi hidupnya sendiri. Mengingat selama ini Kau selalu terima beres karena ada Jay yang selalu menghandle semuanya. Dan benar saja, Kau sama sekali tidak tahu bagaimana cara memastikan mesin air yang terus saja mengeluarkan suara bising. Dengan panik, Kau pun menelpon Por. Bukannya mendapat solusi, Kau malah semakin bingung hingga membuat kepalanya serasa mau pecah. Gak mau waktunya terbuang sia-sia, Kau akhirnya menemui Jay di sebuah restoran. Ia lalu menyuruh Jay untuk membicarakan hal yang waktu itu belum sempat Kau dengarkan. Namun, baru saja mengatakan kalau Jay gak mau ke Amerika, Kau detik itu juga meminta Jay berhenti bicara dan malah sengaja memanggil Jay dengan sebutan yang paling Jay. Tentu saja hal itu menyulut emosinya Jay. Lalu terjadi perdebatan panjang di antara mereka berdua. Tapi karena perdebatan itu terasa semakin panas, Jay pun segera angkat kaki dari sana. Ia bersumpah gak akan pernah lagi mau kembali ke rumah. Awalnya Kau benar-benar bingung harus bagaimana lagi hidupnya bila Jay gak ada di sisinya. Di tengah keputusasaannya itu, Kau tiba-tiba mendapatkan sebuah ide begitu melihat cleaning service di tempat kerjanya. Ya, cleaning service itu bernama Metal. Dan saat tahu Metal bisa mengatasi mesin airnya, tanpa pikir panjang, Kau langsung merekrut Metal menjadi pembantunya. เนี่ยมันดังแล้วก็ไม่ ทร ใช่ ง การ นิ่งรับฟัง นี่คุณเป็นใครกันแน่เนี่ย ว่ายุวธิดาแห่งการไฟฟ้าและการประปา Keesokan harinya, Kau sama sekali gak mengira kalau masakan Metal ternyata jauh lebih enak dari masakan Jay. Metal pun kemudian menyarankan kepada Kau agar merekrut supir dan guru bahasa Inggris. Merasa itu adalah ide yang cemerlang, Kau tentu saja menyetujuinya. Gak lama kemudian, dua kenalan Metal yang berasal dari Korea Selatan pun datang. Detik itu juga mereka berdua resmi menjadi supir dan guru bahasa Inggrisnya Kau. Dan dengan sangat congkaknya melalui CCTV rumahnya, Kau bilang kalau sekarang ia gak lagi membutuhkan Jay. Sialnya setelah mengatakan itu, Kau masuk rumah sakit. Ia terbaring gak berdaya gara-gara habis minum susu sapi. Ia, Kau sendiri rupanya gak sadar kalau dirinya alergi susu sapi. Untuk itulah Jay datang menjenguknya. Jay bilang kalau Kau harus belajar survive dengan hidupnya sendiri. Dan Jay bersedia membantu Kau mempelajarinya sampai bisa. Jay ingin Kau terbiasa melakukan apapun meski tanpa kehadirannya. Dan sebagai permulaannya, Kau harus belajar membeli susu sendiri. Apabila kesulitan menemukan susunya, Kau harus berani bertanya ke penjaga tokonya. Setelah itu, Jay pun juga mengajarkan Kau tentang menangani segala macam pekerjaan rumah. ล้างจานแล้วปวดคอนี่ปกติใช่ปะ ปกติ แต่ เสร็จแล้วก็บอกจะขึ้นมานอน ทาแล้วปวดไหล่นี่ปกติใช่ไหม ปกติบ้าปะเนี่ยก็ได้ไหมไฟ ไฟไม่ไหวมันร้อน Dan sewaktu Kau sibuk membersihkan debu yang membandel, Jay tiba-tiba saja menangis saat mendapati semua tanamannya mati.
Kau yang mengetahui itu segera menenangkan Jay dengan mengatakan bahwa Jay nggak perlu repot-repot menangis karena ia bisa beli tanaman yang baru. Tentu saja hal itu membuat Jay menangis semakin kenceng. Asal kau tahu, Jay sudah susah payah merawat tanamannya dengan penuh kasih seperti anaknya sendiri. Mendengar itu, kau pun langsung merasa bersalah. Ia kemudian berjanji akan merawat dan lebih perhatian lagi dengan tanaman Jay. Malamnya, Jay memberikan nomor-nomor penting yang siapa tahu suatu saat nanti kau membutuhkannya. Kau kemudian menyadari bahwa ia telah kehilangan waktu selama seminggu. Gak tega melihat kau yang tampak begitu lelah, Jay segera menempelkan koyo ke punggung kau. Kau pun tersadar bahwa selama Jay melakukan segala macam pekerjaan rumah, Jay gak pernah sekalipun mengeluhkannya di hadapan kau. Merasa itulah yang menyebabkan Jay keluar dari rumah, kau pun langsung minta maaf. Dan agar Jay bersedia kembali ke rumah, kau bersumpah akan melakukan apapun yang Jay minta. Tanpa pikir panjang, Jay ingin kau tanda tangan di sebuah surat yang menyatakan kalau kau bersedia menjual rumah mewahnya itu. Kau yang mendengarkannya pun hanya bisa syok. Tentu saja kau menentangnya. Ia kemudian memutuskan untuk berhenti bermain susun gelas agar Jay mau merubah pikirannya. Namun bukannya luluh, Jay malah terlihat sedang menahan amarah yang sangat besar. Jay gak ingin perjuangan kau selama 10 tahun ini terbuang sia-sia. Lalu Jay membeberkan semua alasan di balik kemarahannya selama ini. Begitu tahu Jay ingin membangun sebuah keluarga yang harmonis, kau dengan cepat menyanggupinya. Tapi karena Jay merasa tak ada kesungguhan di mata kau, Jay lantas menolaknya. Ia ingin mengakhiri semuanya. Meski begitu, Jay nggak pernah absen untuk mendoakan agar kau bisa meraih impian menjadi pemain sport staking terbaik di dunia. Namun hal itu tak lantas membuat kau tersentuh. Yang ada kau malah segera membakar surat penjualan rumahnya. เรา ตอนแรกก็ว่าจะทำให้ถูกต้องแล้วนะ เจ๊กลับมาก่อนไฟไหม้ทำไงอะ โห เอาจริงสถานการณ์นี้คือดีนะ Dan sejak saat itu, hubungan kau dan Jay tidak lagi baik-baik aja. Seolah bendera perang dingin telah dikibarkan, yang mana Jay bersikeras menjual tuh rumah sementara kau mati-matian untuk mempertahankannya. ขายค่ะ ค่ะ ตอนแรกไม่แน่ใจแล้ว Meski begitu, Jay akhirnya berhasil membobol tuh pintu. Dan mau gak mau kau pun kembali pulang ke rumah ibunya. Atas semua permasalahannya itu, kau semakin gak bisa fokus dengan latihannya. Bahkan kecepatannya terasa semakin lambat. Mengetahui kenyataan itu, Por merasa sedih. Karena itu artinya ia akan kalah taruhan. Padahal Por sudah sangat yakin kalau kau bisa keluar sebagai pemenangnya. Jika terus begini, bisa-bisa Edward mengalahkan kau dengan sangat mudahnya. Keesokan harinya, selagi menunggu ibunya berdoa di kuil, kau berencana akan latihan. Tapi saat melihat ibunya berjalan tertatih-tatih, kau segera mengurungkan rencananya itu. Ia kemudian membantu ibunya menaiki setiap anak tangga. Kau seketika itu tersadar bahwa ibunya sudah terlihat sangat tua. Ternyata selama ini kau sedang bersaing dengan usia orang tuanya dan sampai detik ini kau masih belum bisa membuat ibunya bangga. Di situ ibunya cerita bahwa satu-satunya cara yang bisa dia lakukan untuk membantu anak semata wayangnya itu dalam meraih impiannya adalah selalu menyebutkan nama kau di dalam doanya. Mendengar itu, kau berjanji akan lebih bersungguh-sungguh lagi. Tapi kali ini kau akan lebih perhatian dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, terutama sang ibu. Malamnya kau nge-stalking akun Facebook Jay, dan di momen itulah kau tahu betapa tulusnya hati Jay yang selalu mendukung impiannya tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Padahal mengerjakan semua pekerjaan rumah itu pastilah sangat melelahkan.
Dan selesai stalking, kau buru-buru menelpon Jay. Ia memberitahu Jay bahwa dirinya akan membantu Jay menjualkan rumah mereka. Gak lama kemudian, sambil nahan tangis, kau meminta maaf atas apa yang terjadi selama ini. Dan dengan cepat, Jay pun memaafkannya. Mengingat mereka sudah tak memiliki tujuan yang sama, memang lebih baik jika rumah itu dijualkan saja. Dan sesuai dengan janjinya, keesokan harinya kau mempromosikan rumah itu kepada calon pembeli. Tapi karena kau terlihat sangat kaku, Metal segera menjelaskan setiap detail yang ada di rumah itu. คุยกับรปภหน้าหมู่บ้าน ดูกล้องส่วนกลางมีแอปสมาร์ทเวิลด์คุณพี่จะจ่ายค่าน้ำลองกดลองจับดูก่อนได้ Ketika kau mengantarkan tuh calon pembeli ke kamar yang biasa digunakan untuk latihan, kau gak sengaja mendengar kalau mereka ingin mengubahnya jadi toilet. Gak mau hal itu terjadi, kau segera menemui Por. Ia lalu bertanya kepada Por bagaimana agar bisa cepat kaya. Ya, kau ingin membeli kembali rumahnya. Baginya rumah itu memiliki kenangan yang sangat berarti, yang tak akan bisa tergantikan oleh apapun. Karena gak ada cara lain selain memenangkan kompetisi nyusun gelas, kau pun detik itu juga langsung berusaha untuk kembali latihan. Karena merasa sangat frustasi, hari itu kau langsung membubarkan kelasnya. Gak berselang lama, muridnya yang bernama Pai Liu menunjukkan sebuah video di mana dirinya sedang bermain susun gelas dengan kecepatan yang sangat cepat dibandingkan Edward. Hal itu sontak saja membuat kau tak henti-hentinya berdecak kagum. Ketika kau menanyakan mengapa Pai Liu gak mau ikut kompetisi, dengan santuinya Pai menjawab kalau dia gak perlu pembuktian dari orang-orang kalau dirinya hebat. Kehebatannya itu cukup dipamerkan saja kepada teman-temannya kalau dia juga bisa. Dan untuk itulah Pai Liu gak ingin kau menyerah dengan impiannya, karena masih ada secercah harapan di balik kegelapan yang sangat kelam. Gak ingin membuang waktu-waktu lagi, Pai Liu segera mengajari kau bagaimana caranya agar pemainan susun gelasnya lebih cepat. Tapi baru aja mulai, tiba-tiba saja Metal berteriak karena ada ular. Dengan cepat kau pun menghubungi nomor penting yang waktu itu Jay berikan. Dan atas kejadian barusan, kau pun sadar bahwa yang namanya masalah pasti akan selalu datang. Meskipun dia cuma diem doang. Gak ingin gurunya itu patah semangat, Pai Liu pun kemudian bilang, meski kau kini telah kehilangan Jay, tapi kau gak boleh lupa kalau ia masih memiliki ibu, Por, dan Metal yang akan selalu siap sedia menjadi support sistemnya. Dan setelah semua support sistem kau berkumpul, mereka segera membagi-bagi tugas agar kau bisa berkonsentrasi selama latihan dan gak kehilangan fokusnya. Di mana Metal akan mengurusi segala keperluan kau di rumah, ibunya yang akan membeli sapi agar memperlancar hajat anaknya, dan Por yang akan menemani ibunya pergi membeli sapi. Setelah semua tugas terbagi rata, kini tibalah waktunya kau untuk latihan dengan sangat serius. Namun semua itu mendadak kacau kembali saat rumah kau mati listrik. Rupanya kau lupa membayar listrik selama 3 bulan. Kau pun bergegas membayarnya. ขอจ่ายค่าไฟหน่อยครับ ขอจ่ายค่าไฟหน่อยครับ ได้ครับแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่เขาเลยจริงๆครับ 17นะพี่18แล้วกัน Dan baru aja mau bernafas lega, Jay tiba-tiba menelpon untuk mengingatkan kau kalau hari itu adalah hari terakhir pembayaran reksadananya. Karena energinya udah terkuras habis, di situ kau pun hanya bisa pasrah. Di tengah kepasrahannya itu, Metal memberitahu bahwa supir dan guru bahasa Inggrisnya kau dulu bisa membantunya. การออมเงินในระยะยาวมากขึ้นโดยสามารถเลือกจริงๆเดี๋ยวนี้บ้านโดนตัดไฟก็จ่ายผ่านแอปได้เหมือนกันนะครับ พี่แนะนำผมเลยผมต้องซื้อกองทุนไหนผมมาใกล้เซลล์ Merasa semesta sedang bercanda kepadanya, kau pun memutuskan untuk menyerah.
Mungkin inilah kode dari semesta bahwa menjadi atlet penyusun gelas bukanlah jalan hidupnya. Mendengar itu, Pai Liu cerita kalau kecepatannya itu bisa ia dapatkan saat mendengarkan pertengkaran hebat dari kedua orang tuanya yang akan segera berpisah. Pertengkaran orang tuanya itu berhasil membuat Pai Liu merasa tertekan hingga akhirnya bisa menyusun gelas dengan sangat cepat. Untuk itulah Pai Liu ingin kau memanfaatkan tekanan yang sekarang kau alami untuk mengembalikan semangatnya. Karena kalau mau jadi orang sukses, kau harus terbentur, dan terbentur dulu sebelum akhirnya terbentuk. Kata-kata Pai Liu barusan berhasil membangkitkan kembali semangat kau, termasuk semangat Bang Bejo. Dengan cepat kau pun merekam kecepatan permainan susun gelasnya. Bersamaan dengan itu, sang ibu tak henti-hentinya mendoakan kau agar berhasil mewujudkan impiannya. Keesokan harinya kau pergi menemui Jay, memberitahu Jay bahwa rumah mereka akan ia beli kembali. Iya, kau berhasil memenangkan kompetisi susun gelas itu. Rupanya pada detik-detik terakhir Edward mengurungkan niatnya untuk mengupload videonya. Karena ternyata Edward gak mau jauh-jauh dari ibunya. Jay yang terharu mendengarnya pun segera memeluk kau. Ia benar-benar bangga dengan kau karena selalu mau berjuang. Karena udah gak kuasa lagi menahan air matanya sambil menangis, kau minta maaf dengan Jay. Kau sadar kalau dirinya selama ini telah menjadi orang yang sangat egois. Seakan-akan dunia hanya berputar untuknya saja. Padahal Jay pun memiliki kehidupannya sendiri. Kalau boleh, kau ingin Jay memberinya kesempatan yang kedua. Tentu saja Jay pun langsung menolaknya. Karena mereka telah memiliki kehidupan sendiri-sendiri. Meski begitu, Jay gak pernah menyesal telah menghabiskan waktu bersama kau. แต่ก็มันจะคนละที่กัน แต่ผมก็รู้สึกว่าเจยังอยู่ด้วย Beberapa waktu kemudian, kau mendatangi Por. Ia berterima kasih atas semua dukungan Por selama ini. Dan kemudian menunjuk Pai Liu sebagai orang yang akan menggantikannya sebagai pelatih. Setelah itu kau mengunjungi ibunya. Karena berkat doa ibunya lah kau bisa berhasil mewujudkan mimpinya. Dan sekarang Metal pun bekerja dengan ibunya. Kini kau telah menjadi anak yang super mandiri. Sakผ้าได้หรือเปล่า ฉันเชื่อแหละว่าเขาจะทำได้ Setelah rumahnya bersih, kau pun segera berangkat ke Amerika. Dan filmnya pun berakhir. Feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. And from that moment I knew that a home is whatever you choose. That's the thing about you. The best thing I did, and I want you to know, was letting you in. From that moment I knew that you were all I missed. Baby, it took just one kiss. 'Cause here in your arms I can finally let go. The rest of the world is outside when you make sure I'm all
takes just one